Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Astati Puspaningsih. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Setelah memahami dan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, melakukan diskusi di ruang kolaborasi, serta melakukan elaborasi pemahaman, maka terjadi perubahan mindset dalam diri saya tentang dunia pendidikan, khususnya pembelajaran yang ada di sekolah. Sehingga pada kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum saya memberikan kesimpulan dan refleksi, mari kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara serta pemikiran-pemikiran beliau yang menjadi landasan pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pahlawan pendidikan sehingga beliau dijuluki Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pendiri perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada kaum pribumi untuk mengenyam pendidikan di zaman kolonial Belanda. Lembaga ini mengajarkan dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi, sehingga ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Dari sinilah cikal bakal lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita mulai memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan pendidikan nasional di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan menjadi pondasi untuk menuju peradaban bangsa yang dicita-citakan. Lalu tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bermain sebagai kodrat anak. Bermain adalah tuntunan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga dalam pembelajaran selain pengetahuan kognitif, kegiatan belajar sambil bermain menjadi bagian penting untuk meningkatkan kemampuan afektif dan psikomotorik dari anak. Dalam menuntun anak tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu bagaimana kita mendidik dengan memperhatikan sifat karakteristik anak yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran tidak dapat dilakukan secara seragam. Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah hak anak sesuai kodratnya. Demikian juga dengan kodrat zaman, pendidik harus memahami kebutuhan belajar anak sesuai era di mana anak itu berada. Selanjutnya tentang asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang artinya pendidikan harus berkelanjutan, menyerap ilmu dari berbagai sumber belajar termasuk sumber belajar dan informasi dari negara lain. Namun jangan lupa untuk tetap berakar pada budaya bangsa kita. Think global, act lokal. Mari berpikir modern seperti negara-negara maju, namun tetap memegang teguh nilai-nilai budaya lokal bangsa kita. Tripusat pendidikan yang terdiri dari sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ketiga komponen ini harus bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dalam mendidik generasi bangsa. Dan terakhir, trilogi pendidikan yang menjadi semboyan pendidikan dalam kepemimpinan pembelajaran, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Yang artinya di depan memberi contoh atau teladan, di tengah memberi semangat atau kemauan, dan di belakang memberikan dorongan.
Makna dari trilogi pendidikan ini dalam kepemimpinan pembelajaran bahwa seorang pendidik, seorang guru harus mampu menjadi teladan dan memberi inspirasi bagi murid-muridnya. Seorang guru harus mampu membangun semangat dan kemauan murid untuk belajar. Seorang guru harus mampu memberikan dorongan kepada murid-muridnya, memotivasi mereka untuk meraih cita-citanya dan menjadi generasi bangsa yang memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Setelah memahami ide-ide pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari kita melakukan refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran beliau. Ada 3 pertanyaan yang menuntun dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11 pendidikan guru penggerak. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, pandangan saya tentang murid dan pembelajaran adalah bahwa murid harus mengikuti semua instruksi pembelajaran dari guru. Kemudian murid harus memahami semua materi pelajaran sebelum berpindah ke materi berikutnya. Artinya harus meraih nilai ketuntasan. Kemudian guru memberikan pengajaran secara seragam tanpa memperhatikan karakteristik belajar dari setiap murid. Lalu pengajaran lebih dominan pada pengetahuan murid atau kemampuan kognitif mereka dibanding dengan pembentukan karakter dan keterampilan murid. Kemudian pembelajaran dengan suasana tenang dan tertib adalah fokus guru dan murid cukup menyimak dan mendengar pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 11, melakukan diskusi di ruang kolaborasi dan melakukan elaborasi pemahaman, ada perubahan mindset dan pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Bahwa pola pembelajaran sebelumnya yang didominasi oleh guru seharusnya berpusat pada murid, dalam artian bahwa murid lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Murid dapat belajar mandiri untuk menemukan sumber belajar lainnya. Dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan karakteristik belajar setiap murid, menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan pola penyelesaian tugas. Artinya bahwa guru mampu memberikan pilihan dan kebebasan kepada siswa untuk memilih pola belajar yang mereka inginkan dan kehendaki. Selanjutnya, guru memperhatikan semua aspek dalam mendidik, bukan hanya fokus pada kemampuan kognitif atau pengetahuan siswa, namun juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik murid, misalnya dengan melalui pembelajaran interaktif. Selanjutnya, bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan mampu membangkitkan antusiasme siswa. Karena dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan kenyamanan dan rasa senang atau rasa bahagia dari siswa saat belajar. Selanjutnya yang ingin segera saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, melakukan pembelajaran interaktif. Kegiatan pembelajaran dengan situasi interaktif dan edukatif, baik guru dan siswa, siswa dengan siswa maupun siswa dengan sumber belajar. Yang kedua, menerapkan konsep belajar merdeka. Artinya membebaskan siswa untuk memilih sumber belajar atau dengan kata lain belajar mandiri dan memilih bentuk pelaksanaan tugas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberikan pengalaman bermakna dan konsep yang dibangun berdasarkan produk dari proyek murid. Yang keempat, melakukan pembelajaran berbasis digital. Bahwa di era 21 kompetensi serta keterampilan digital adalah kebutuhan bagi guru maupun bagi siswa. Kemudian yang kelima adalah membangun relasi dan kolaborasi. Sesuai dengan konsep tripusat pendidikan, baik sekolah, orang tua siswa, masyarakat perlu terlibat dan bersinergi dengan warga sekolah untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dan terakhir adalah
Bagaimana mengangkat kembali nilai kearifan lokal untuk membentuk budi pekerti. Setiap suku, setiap tempat memiliki nilai-nilai luhur warisan nenek moyang yang untuk menebalkan budi pekerti atau menebalkan laku dari siswa, sehingga nilai-nilai tersebut sebaiknya kita angkat kembali dan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Demikianlah tadi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Marilah kita sebagai pendidik memerdekakan diri dalam mengajar dan memerdekakan murid dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak merdeka.